Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, tetap semangat dan kurangi sambat. Salam setang bunder ya. Dan tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Oke. Yang dimana untuk trending topik via coin market cap ya, Kaspa sudah kegeser teman-teman ya, Kaspa sudah kegeser, tapi nggak apa-apa ya. Jadi banyak dari teman-teman semua yang bertanya, Bang, area mana nih yang enak untuk entry Kaspa, Bang? Ketinggalan nggak nih kita untuk masuk ke Kaspa ya kan? Nah sebenarnya dulu itu sempat kita bahas ya, Kaspa itu kisaran harga masih sekitar Rp30 something lah ya, entah di area 31 atau Rp32 waktu itu ya. Sebelum dia melakukan crowdfunding untuk terdaftar di dalam platform Gate.io waktu itu teman-teman ya, atau setelah terdaftar ya, aku agak lupa. Intinya masih di bawah range harga Rp100 waktu itu kita bahas teman-teman ya. Dan waktu itu nggak ada dari rekan-rekan yang merespon tentang ini, padahal sudah saya sampaikan jauh-jauh hari bahwasanya ini salah satu aset yang perlu kalian lirik juga, tapi tetap dior ya kalau menurut saya pribadi seperti itu. Dan ternyata ya kan akhir-akhir ini malah rame ya kan, dia sudah masuk ke dalam future-nya Binance teman-teman. Tidak menutup kemungkinan ya dalam waktu dekat atau lambat pasti akan terlahir di spotnya Binance teman-teman, layaknya kayak Bybit kalau nggak salah ya, yang dulu melisting future-nya nggak berselang lama spotnya juga masuk ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk update kali ini yaitu tentang Kaspa ya. Kalau kita lihat Kaspa range-nya turun ya, kemarin malam itu kalau nggak salah sempat menyentuh di level 27 ya. Dia mengalahkan Ethereum klasik, Monero juga kalah kayaknya di bawah TUSD kalau nggak salah semalam atau kemarin itu teman-teman, lupa ya. Oke, kalau kita lihat untuk Kaspa sendiri teman-teman ya, dia kan berbasis POW ya. Ini menarik karena dia berbasis POW ya, Proof of Work bukan Proof of Stake. Nah ini yang sangat menarik teman-teman ya. Jadi untuk Kaspa kali ini mengalami koreksi sekitar 11% via coin market cap. Yang perlu kalian ketahui adalah dari segi marketnya teman-teman ya. Jadi dia belum sepenuhnya terdaftar di dalam exchange tier 1 ya, kayak Coinbase, Robinhood ya kan, Kraken, Binance-nya baru ada di future, belum di spotnya gitu teman-teman. OKX ya kan, Indodax ya, itu juga belum. Nah kemungkinan besar teman-teman ketika Kaspa ini mampu terlisting ke dalam platform spotnya Binance, tidak menutup kemungkinan toko kripto juga akan melistingnya ya, seperti itu. Oke, jadi di sini teman-teman sangat menarik potensinya untuk Kaspa ini kedepannya masih sangat terbuka lebar. Cuman kita juga harus pinter-pinter cari posisi untuk melakukan entry. Nah sebelum kita menuju ke pembahasan yang jauh lebih dalam lagi teman-teman, yang perlu kalian lihat adalah ini juga ya, yaitu data dari F2 Pool teman-teman, yang dimana ini adalah kinerja ya. Jadi range daripada kedudukan aset yang berbasis POW teman-teman, dimana peringkat pertama tentunya ada Bitcoin ya, peringkat kedua di sini ada Kaspa teman-teman ya, dengan market cap-nya ya bisa kalian lihat masih kisaran 2 billion ya. Nomor 3 ada Dogecoin. Nah jadi dia sudah mengalahkan dari segi income yang didapatkan ya teman-teman. Kaspa menduduki peringkat kedua setelah Bitcoin. Ini sangat menarik karena Kaspa ini bisa dikatakan umurnya terlampau jauh dengan Dogecoin ya kan, dengan Ethereum Cash dan masih banyak lagi yang lainnya gitu. Tapi Kaspa sudah menunjukkan tanda-tanda yang positif. Dia mampu gitu ya kan merebut posisi kedua ya di bawah Bitcoin teman-teman. Mantap jiwa ya.
Nah, yang terbaru teman-teman ini dari Carbon Brochure ya, bahwasanya di sini ya kita lihat terjemahannya biar enak ya teman-teman ya. Jadi Kaspa Comment to Carbon. Nah, kami bangga bisa bekerja sama dengan Kaspa Currency, layar satu tercepat, sumber terbuka, terdesentralisasi dan dapat diskalakan sepenuhnya di dunia dan memasukkannya ke dalam browser Web3. Oke, dengan pertumbuhan tercepat dengan lebih dari 7 juta pengguna kami. Kaspa terdaftar di toko Dapps Carbon. Dan poin kedua, Kaspa untuk didaftarkan di dompet atau wallet karbon. Yang ketiga adalah Kaspa untuk didaftarkan pada LDX.F1 ya. Poin keempat, Kaspa integrasi rantai akan datang ke LDX.FI ya teman-teman, mantap jiwa ya. Dan di sini pun New Integrated Carbon X Kaspa, mantap. Nah, di sini dari Markus teman-teman, dia nge-tweet nih bahwasanya Kaspa adalah ciptaan mata uang kripto final. Oke, orang-orang masih menganggapnya seperti Kadena atau Solana. Kaspa hanyalah bentuk tertinggi dari uang peer-to-peer digital tanpa kewarganegaraan yang sempurna. Oke. Jadi Bitcoin tidak akan pernah berfungsi sebagai mata uang. Itulah sebabnya Aviv dan Sam Polinsky harus mengerjakan yang namanya Ghost Duck teman-teman, yang dimana ini adalah suatu tabel perbandingan ya teman-teman, yaitu Kaspa the fastest proof of work currency in the world. Oke. Jadi di sini ini ada Kaspa, ada Kadena, Bitcoin, Ethereum dan Solana instant transaction statement. Oke. Statementnya yaitu Kaspa Kadena, Bitcoin, Ethereum ini silang ya poin pertama, Solana teman-teman untuk instant transaksinya. Jadi berbasis proof of work yang dimana Ethereum dan Solana ya teman-teman ini tidak termasuk kecuali Kaspa, Kadena sama Bitcoin, karena Ethereum sudah berpindah ke POS ya teman-teman ya. Dan di sini yang perlu kita ketahui juga adalah block time-nya, yang dimana Kaspa ini mampu menciptakan blok per 1 detiknya ya kan. Kadena 30 detik ya teman-teman, dan di sini Bitcoin 600 detik, terus Ethereum sekitar 12 second ya, dan Solana 3 second. Jadi transaksinya block time-nya lebih cepat Kaspa ya dibandingkan keempat asetnya. Nah, Bitcoin BFT security threshold-nya. Jadi di sini Kaspa terus Kadena no ya, Bitcoin dan Ethereum sama Solana silang. Stateless money, status money, Bitcoin sama Kaspa ya teman-teman, solve tree 5. Nah, solve tree 5. Jadi Kaspa ini untuk memecahkan tree 5 teman-teman, di mana Kaspa ini juga dicentang kecuali 4 aset Kadena, Bitcoin, Ethereum dan Solana tidak termasuk. Fire launch no premium ICO ya. Fire launch no premium atau ICO, di mana Kaspa Bitcoin juga kecuali Kadena, Ethereum dan Solana yang tidak termasuk. Mantap jiwa ya. Jadi Kaspa ini untuk memecahkan trilema sebenarnya, gaskan. Nah, jadi buat teman-teman semua kan banyak bang untuk masuk ke Kaspa itu enaknya di harga berapa gitu ya kan. Ini kalau menurut coret-coretan saya teman-teman ya, kalian bisa ambil entry di area rally base rally-nya, yaitu dia berada di area 618 atau bisa dikatakan equilibrium ya, atau intinya area yang mungkin akan membuat pantulan harga teman-teman, yaitu di area 0,5 sampai 0,618 teman-teman, yang dimana kalau kita tarik garis Fibo seperti ini teman-teman, area 618 pas di area rally base rally, yang dimana area rally base rally ini terletak di area atau di harga teman-teman, di harga kisaran kepala 90-an teman-teman. Jadi kalian bisa open entry yaitu di area kepala 10 ya kan, 10 teman-teman sampai di level kepala sini ya kan, di kepala 90 teman-teman. Nah, kalian bisa open posisi di range harga tersebut ya. Nah, di sini kalau Fibonya kita hapus teman-teman, ini sudah saya kasih tanda di sini ya. Kalau Fibo ini kita hapus dan kita naikkan time frame-nya ke weekly teman-teman, di area 618 itu adalah area yang dimana dia terletak di body candle ya, yang berpotensi ini sangat bagus sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari weekly, memang saat ini sedang terjadi yang namanya retracement atau rejection ya, yang kemungkinan besar untuk menutup shadow ya teman-teman, atau imbalance ya, karena di sini ada imbalance-nya. Jadi dia ada potensi nih buat ke sini, yaitu di kepala 10 sampai di level kepala 90. Nah, itu adalah area yang pas untuk open
open posisi. Lantas ada yang bertanya juga, Bang, nanti kalau ketinggalan dia malah mantul lagi ke atas sebelum area yang ditentukan gimana Bang? Ya kan takutnya kita ketinggalan kereta nih ya. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, selama Kaspa ini belum ada di spotnya Binance, belum ada di Indodax juga ya kan, belum ada di Kraken, belum ada Coinbase, Robinhood ya, OKX, itu potensinya masih sangat terbuka lebar. Kalau kalian ingin DCI di harga 12 saat ini, itu masih worth it juga teman-teman. Tapi ingat, dari sekian dana kalian jangan all in di harga ini. Takutnya apa? Dia turun sampai kepala 9. Nanti ketika dia turun sampai kepala 9, ya kita masih ada dana untuk melakukan pembelian kembali. Contoh simpelnya, sederhananya, ketika kalian memiliki uang $100 dan kalian ingin masuk ke Kaspa, ya kan? Kalian bisa masuk di harga saat ini sekitar 30%-nya, ya kan? Turun lagi kalian masuk sekitar 40%-nya. Turun lagi ya, sampai kepala 90 misalnya, kalian baru masukkan sisanya, yaitu sekitar 50% gitu, teman-teman, atau 40%-nya ya untuk masuk. Nah, itu adalah area yang sangat mantap untuk melakukan DCI. Ingat, dulu saya sempat bilang terhadap teman-teman itu masih di area 0,02 atau 0,0 berapa, aku agak lupa. Intinya dia itu masih sangat murah waktu itu ya teman-teman. Baru ada di Max Global sama di mana ya, setelah crowdfunding di Gate.io juga. Terus ya intinya ini sangat apa ya, untuk masa depan masih oke teman-teman, masih sangat mantap jiwa kalau menurut saya loh ya. Tapi kalian tetap do your research, karena segala sesuatu bisa terjadi. Ingat ya, ini kripto bos. Jadi semua yang mustahil bisa terjadi, semua yang harusnya terjadi bisa tidak terjadi. Jadi tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.